Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Toba Ying mengerutkan keningnya dan berkata, "Tuan, untungnya kamu telah menetapkan hukuman larangan bagi dewa dan makhluk abadi yang ingin menuju ke benua hukuman surgawi. Jika tidak, Xingtian Supreme dan Xie Yuan Supreme akan terus mengirim makhluk abadi atau dewa untuk menghabisi Tuan. Selain itu, kedua Supreme itu sama-sama tahu bahwa Tuan telah mencapai kehidupan terakhir. Mereka pasti tidak hanya mengirim Kaisar Abadi ke-6 untuk menghabisi Tuan." Tanyun mengangguk dan menghela napas. Lalu dia berkata, "Apa yang kamu katakan itu benar, tapi aku khawatir situasi kita akan berbahaya di masa depan. Kemampuan kita untuk melompati tantangan bisa dengan mudah berurusan dengan kultivator dari benua hukuman surgawi. Tetapi jika kita menghadapi reinkarnasi dari Kaisar Abadi atau makhluk yang lebih tinggi, mungkin akan sangat berbahaya. Selain itu, Sekte Suci Huangfu memiliki masalah internal dan eksternal, dan semua kekuatan utama di benua hukuman surgawi. Mereka ingin mengambil ngarai para dewa yang ada di dalam Sekte Suci Huangfu. Situasi kita di masa depan akan seperti sedang berjalan di atas es yang tipis. Aku harus bisa menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak batu roh untuk membuka gulungan ruang dan waktu, lalu mendapatkan semua pedang Dewa Hongmeng. Maka aku tidak akan takut pada siapapun yang ada di benua hukuman surgawi ini." Setelah menghela napas, Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata lagi, "Bagaimanapun juga, dalam kehidupan terakhirku ini, aku pasti akan membalas dendam dan mengambil kembali semua yang aku punya." Toba Ying membungkuk dan berkata, "Tuan, bawahan ini percaya bahwa suatu hari kamu akan membawa bawahan ini, kera iblis dan singa naga emas, untuk berperang melawan para dewa pengkhianat." Tanyun mengangguk, lalu menatap pria berjubah emas yang menggigil di tanah. Pria berjubah emas benar-benar mendengar dialog antara Tanyun dan Toba Ying. Itu membuat dia sangat ketakutan. Meskipun dia tidak tahu apa itu Xie Yuan Supreme dan Xingtian Supreme, tetapi dari kata-kata Tanyun, dia tahu bahwa Tanyun adalah reinkarnasi dari orang sangat kuat. Selain itu, ada beberapa makhluk abadi yang juga bereinkarnasi di benua hukuman surgawi. Pria berjubah emas gemetar dan berkata, "Kamu siapa? Tolong jangan habisi aku. Aku tidak ingin mati." Tanyun mengabaikannya dan memerintahkan Toba Ying untuk menyelamatkan Long Aotian yang sedang tidak sadarkan diri. 2 jam kemudian, cahaya ungu kehitaman turun dari langit dan berubah menjadi kera iblis di depan Tanyun. Kera iblis berlutut dan berkata, "Tuan, maaf, aku tidak bisa mengejar elang api hitam." Dia membawa wanita itu dan melarikan diri. Tanyun mengerutkan keningnya. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Kamu tidak bisa disalahkan. Elang api hitam memang unggul dalam kecepatan. Jadi kamu bangunlah." Setelah kera iblis berdiri, Tanyun memasukkannya ke dalam kantong binatang. Pada saat ini, Tanyun melihat puluhan ribu murid Sekte Naga Awan yang sedang menginjak pedang terbang. Di depan para murid, ada puluhan tetua di alam jiwa ilahi. Semua orang terbang turun ke puncak, dan ketika mereka melihat Long Aotian, mereka semua mengepung Tanyun dan Toba Ying seolah-olah sedang menghadapi musuh. Seorang lelaki tua muncul dan berkata, "Siapa yang berani mengacau di Sekte Naga Awan?" Lelaki tua berambut putih itu memandangi Long Aotian, lalu air mata mengalir di pipinya. Para tetua dan semua murid berlutut kepada lelaki tua itu satu persatu. Lalu mereka berkata serempak, "Junior memberi hormat pada senior." Pria itu meminta semua orang untuk berdiri dan memelototi Tanyun serta Toba Ying. Lalu dia berkata, "Kalian berdua bocah sialan, berani menyakiti cucuku dan menghabisi puluhan tetua sekteku. Kalian mencari kematian." Tanyun menyadari bahwa dia tidak dapat melihat kultivasi lelaki tua itu. Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata,
Senior salah paham. Junior ada di sini justru ingin menyelamatkan semua orang. Pada saat ini, Long Aotian terbangun dari pingsannya. Lalu dia berkata dengan lemah kepada para tetua dan murid, "Kalian semua pergilah." Setelah para tetua dan murid pergi, Long Aotian berkata dengan pelan, "Kakek, jangan salah paham dengan utusan Tan. Tanpa dia, cucumu ini pasti sudah mati. Kakek, jika bukan karena bantuan senior kera yang dibawa oleh utusan Tan, yang memiliki kekuatan setara dengan orang di alam jiwa suci tingkat ke-9, aku mungkin bukan lawan dari elang api hitam. Tanpa utusan Tan, mungkin sekte naga awan akan lenyap." Long Billy bertanya, "Cucuku, apa maksudmu senior kera dan elang api hitam?" Long Aotian memberitahu Long Billy apa yang terjadi dan fakta bahwa Tanyun adalah utusan dari sekte suci Huangfu. Ketika Long Billy mengetahui bahwa Tanyun adalah utusan sekte suci Huangfu, tubuh tuanya gemetar dan membungkuk dalam-dalam ke arah Tanyun. Lalu dia berkata, "Ternyata utusan Tan ada di sini. Maaf orang ini tidak menyambutmu. Selain itu, terima kasih karena utusan Tan telah menyelamatkan nyawa cucuku dan menyelamatkan sekte naga awan dari nasib buruk." Tanyun berkata, "Senior tidak perlu sopan. Junior dan kepala sekte Long Aotian juga berteman. Teman harus membantu ketika salah satu dalam masalah. Senior, kamu harus menyembuhkan kepala sekte Long Aotian terlebih dahulu." Tanyun memandangi pria berjubah emas yang telah kehilangan anggota tubuhnya. Lalu dia berkata, "Adapun dia, junior ini akan bertanya beberapa hal kepada dia." Setelah menemukan kaki Long Aotian yang patah dari reruntuhan istana, Long Billy naik ke langit sambil membawa Long Aotian. Lalu dia dengan hormat berkata, "Utusan Tan, ayo ikuti orang tua ini." Toba Yingying menggendong pria berjubah emas dan terbang menjauh dari lereng gunung. Tanyun dan Toba Yingying mengikuti Long Billy dan terbang 50.000 mil ke sebuah istana lainnya. Long Billy membawa Long Aotian di lantai 2 untuk menyembuhkan lukanya. Sementara di lantai pertama, Tanyun mengatur penghalang kedap suara dan menggunakan mata Dewa Hongmeng. Pria berjubah emas itu langsung terlihat kusam saat menatap mata Tanyun. Tanyun bertanya, "Siapa namamu dan siapa kamu? Lalu apa tujuanmu datang ke sekte naga awan?" Pria berjubah emas berkata, "Namaku Lin Peng, seorang murid dari Istana Enam Surga. Aku hanya murid yang mengikuti nona muda. Tujuan datang ke Sekte Naga Awan adalah untuk membuat Sekte Naga Awan tunduk dan dikendalikan oleh Istana Enam Surga." Tanyun mengangkat alisnya dan berkata, "Pertama, apakah Sekte tingkat 1 lainnya sudah dikendalikan oleh kalian? Kedua, siapa nama wanita berbaju putih yang datang bersamamu? Dari mana asal pedang yang dia bawa? Ketiga, seberapa jauh Istana Enam Surga dari pegunungan hukuman surgawi? Berapa lama waktu kamu butuhkan untuk mencapai tempat ini?" Pria berjubah emas tampak kusam dan berkata, "Sekte tingkat 1 lainnya, kami belum punya waktu untuk pergi ke sana. Jadi kami belum mengendalikan mereka. Wanita yang datang bersamaku bernama Niro. Pedang yang dia bawa diberi oleh Tuan Istana. Dia adalah putri dari Tuan Istana. Istana Enam Surga sangat jauh dari pegunungan hukuman surgawi. Aku serta nona muda menaiki elang api hitam dan membutuhkan waktu 6 tahun perjalanan." Mendengarkan hal itu, Tanyun menebak dalam hatinya bahwa penguasa Istana Enam Surga kemungkinan besar adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi ke-6. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Katakan padaku mengenai kekuatan Istana Enam Surga. Selain itu, apakah Tuan Istanamu meminta untuk menemukan dan menghabisi seorang pria di benua hukuman surgawi ini?" Pria berjubah emas berkata dengan jujur, "Istana Enam Surga kami adalah sekte tersembunyi dan pengaruhnya sangat kuat. Tuan Istana kami telah memerintahkan untuk mencari seseorang yang dapat menggunakan formasi pedang dan teknik pedang sejak 3000 tahun yang lalu." Hati Tanyun menegang, lalu dia berkata, "Formasi pedang dan teknik pedang apa itu?" Pria berjubah emas berkata,
formasi pedang Dewa Hongmeng dan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Tanyun menyeringai. Dia menghancurkan kepala pria berjubah emas dengan telapak tangannya. Ketika 8 jiwa terbang keluar dari kepala, 8 jiwa itu langsung dihancurkan oleh Tanyun. Tanyun benar-benar ingin segera meningkatkan kekuatannya. Di kamar lantai 2, setelah Long Billy menghubungkan kaki dan lengan Long Aotian yang patah, dia juga bertanya pada Long Aotian apa yang terjadi hari ini. Long Aotian memberitahu Long Billy bahwa wanita berbaju putih dan pria berjubah emas ingin Sekte Naga Awan tunduk pada mereka. Long Billy datang ke lantai pertama. Dia melihat mayat pria berjubah emas dan bertanya, "Utusan Tan, apakah kamu menanyakan sesuatu padanya?" Tanyun berkata, "Dia adalah murid dari Istana Enam Surga. Dan wanita yang melarikan diri adalah putri penguasa Istana Enam Surga. Mereka ingin menjadikan semua sekte tingkat 1 yang ada di Pegunungan Hukuman Surgawi menjadi boneka dari Istana Enam Surga. Mereka membutuhkan waktu 6 tahun untuk mencapai Pegunungan Hukuman Surgawi. Sekte yang pertama mereka kunjungi adalah Sekte Naga Awan, dan tanpa diduga aku bertemu dengannya. Sekarang nona muda dari Istana Enam Surga sedang dalam perjalanan kembali. Dalam waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun, Istana Enam Surga akan kembali lagi." Mendengarkan hal itu, wajah Long Billy berubah drastis. Dahinya dipenuhi butiran keringat. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Tanyun dan berkata, "Utusan Tan, tolong berbicaralah dengan kepala Sekte Suci Huangfu untuk mengirim orang kuat dan tinggal di Sekte Naga Awan. Jika tidak, setiap hari kami akan dipenuhi rasa takut." Kata-kata Long Billy persis seperti yang dipikirkan oleh Tanyun. Tanyun berkata, "Senior, junior akan melakukan yang terbaik untuk membujuk kepala sekteku dan mengirim seseorang untuk tinggal di Sekte Naga Awan." Long Billy tampak bersemangat di dalam hatinya. Jika ada orang kuat dari Sekte Suci Huangfu yang tinggal di Sekte Naga Awan, maka dia akan merasa lebih lega. Long Billy tidak merasa khawatir jika orang yang dikirim oleh Sekte Suci Huangfu akan mengambil alih Sekte Naga Awan. Karena jika Tanyun barusan ini tidak datang, maka Sekte Naga Awan sudah jatuh di tangan orang jahat. Long Billy berkata, "Utusan Tan, aku ingin tahu mengapa kamu datang ke sekteku." Tanyun berkata, "Senior, ayo ke lantai 2 dan berbicara. Aku punya sesuatu untuk dikatakan." Setelah itu, Tanyun, Long Billy, dan Toba Yingying naik ke lantai 2 dan datang ke tempat tidur Long Aotian. Long Aotian yang tidak bisa bergerak di sofa sangat berterima kasih kepada Tanyun. Lebih dari 1 dekade yang lalu, Tanyun telah memberinya saran dalam membuat senjata. Itu membuat Long Aotian sangat berterima kasih. Tanyun memberitahu Long Aotian bahwa dia ingin meminjam batu roh tingkat tinggi atas nama dirinya. Long Aotian langsung setuju dan berkata, "Utusan Tan, berapa banyak yang ingin kamu pinjam?" Tanyun berkata, "Aku akan meminjam sebanyak yang kepala sekte Long Aotian bisa pinjamkan. Jangan khawatir, aku akan mengembalikan batu roh itu dalam waktu setengah tahun." Long Aotian memandang Long Billy, lalu dia berkata, "Kakek, tolong minta pada dia Kendong untuk mengambil batu roh tingkat tinggi dan berikan pada utusan Tan." Ketika Long Billy hendak pergi, Tanyun berkata, "Senior, tolong kirim orang untuk memberitahu semua sekte di Pegunungan Hukuman Surgawi bahwa aku memiliki sesuatu yang harus dikatakan. Jadi mereka harus berkumpul." Long Billy mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan membantu utusan Tan untuk membuat undangan dan mengirimkannya kepada mereka. Tapi utusan Tan, mungkin akan memakan waktu sekitar 1 bulan sampai mereka berkumpul." Setelah itu Long Billy pergi. 3 jam kemudian, dia Kendong datang dan menyerahkan 1000 cincin Qiangkun kepada Tanyun. Ketika kesadaran spiritual Tanyun memasuki cincin Qiangkun, dia menemukan total 2 miliar batu roh tingkat tinggi di dalamnya. Itu membuat dia terkejut.
Tanyun tahu bahwa Long Aotian memang seseorang yang layak untuk dijadikan teman. 1 bulan kemudian, di dalam aula istana, Long Billy, Tanyun dan Toba Yingying sedang duduk. Long Aotian tidak bersama mereka karena belum pulih dari luka-lukanya. Saat ini sedang diadakan perjamuan. Deretan anggur berkualitas dan makanan lezat dihidangkan. Ada ribuan kepala sekte yang datang. Di antara mereka ada 127 kepala sekte dari sekte tingkat 1, ada 511 dari sekte tingkat kedua, dan 624 dari sekte tingkat ketiga. Kecuali Long Aotian, 1262 kepala sekte lainnya setelah menerima undangan dari Tanyun, semua meninggalkan urusan mereka dan bergegas ke sekte Naga Awan. Meskipun mereka tahu bahwa yang mengundang mereka adalah Tanyun bukan Dante Xuangsong, tetapi mereka langsung datang dengan tepat waktu. Ada 2 alasan. Pertama, karena Tanyun menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua kepala sekte lebih dari 10 tahun yang lalu. Kedua, setelah negosiasi dan kerjasama, Tanyun berhasil menjawab pertanyaan para kepala sekte dalam hal pil, senjata, formasi, dan jimat. Itu membuat mereka sangat percaya pada Tanyun. Tanyun berdiri dan berkata, "Mari kita bersulang." Lalu Tanyun meminum anggur. Semua kepala sekte berdiri dari tempat duduk mereka dan minum anggur bersama-sama. Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Kita sudah saling mengenal dengan sangat baik, dan hari ini aku memanggil kalian untuk meminta sesuatu." Kepala sekte pil berbulu yang bernama Sue Chong berkata, "Utusan Tan, ketika aku berada di sekte suci Huangfu, kamu memberiku nasihat mengenai resep pil yang ditinggalkan oleh leluhurku. Jika bukan karena utusan Tan, orang tua ini tidak akan pernah bisa membuat pil terhormat tingkat atas. Lalu dengan bantuanmu juga, lelaki tua ini berhasil membuat pil terhormat tingkat tinggi dan dipromosikan menjadi alkemis terhormat tingkat suci. Jadi katakan saja kamu butuh bantuan apa. Lelaki tua ini akan mencoba yang terbaik." Kepala sekte jimat suci yaitu Anling Feisong. Dia menatap Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Pada awalnya, jika bukan karena bimbingan utusan Tan, aku tidak akan bisa menjadi master formasi terhormat tingkat suci. Utusan Tan, jangan ragu untuk memberitahuku apa yang kamu butuhkan. Sekteku pasti akan membantumu." Selanjutnya, kepala sekte lainnya setuju untuk membantu Tanyun. Pada saat yang sama, semua orang juga kebingungan. Mereka khawatir tidak dapat membantu Tanyun. Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Aku mengundang kalian semua hari ini karena aku ingin meminjam beberapa batu roh tingkat tinggi. Tentu saja, aku akan mengembalikan batu roh yang dipinjam dalam 5 bulan." Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka tidak menyangka bahwa Tanyun akan meminjam batu roh. Pada saat ini, Long Billy berdiri dan tersenyum. Semuanya, sekte Naga Awan telah meminjamkan 2 miliar batu roh tingkat tinggi pada utusan Tan. Ketika semua kepala sekte mendengarkan hal itu, mereka menjadi terkejut. Segera, semua orang setuju akan meminjamkan batu roh. Long Billy berkata, "Bagus, kalau begitu mari kita minum malam ini dan besok kembali ke sekte untuk mengumpulkan batu roh." Setelah Tanyun tertawa terbahak-bahak, dia mengangkat cangkirnya bersama para kepala sekte dan minum bersama-sama. Sue Chong berdiri dengan gemetar dari kursinya dan berkata, "Utusan Tan, aku punya pertanyaan. Aku tidak tahu apakah aku harus menanyakannya atau tidak." Tanyun berkata, "Kepala Sue Chong, cepat katakan saja." Sue Chong berkata, "Utusan Tan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan dengan begitu banyak batu roh?" Mendengarkan hal itu, Tanyun kemudian memberitahu orang banyak tentang duelnya dengan putra suci Zawanza dan ribuan orang lainnya. Semua orang terkejut.
karena Tanyun berani bertarung dengan salah satu putra suci dari sekte suci Huangfu. Pada saat ini, sebagian besar dari ribuan kepala sekte, mereka mengerutkan keningnya. Oke guys, Tanyun sepertinya memang berniat ingin mengumpulkan batu roh sebanyak mungkin dan membuka gulungan ruang dan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi kita tunggu saja di video selanjutnya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih. Kopi Mimin habis cuy.